Hai semuanya, welcome back. Di video kali ini aku akan kasih tips agar pemakaian behel nggak terlalu lama, biar prosesnya cepat, dan juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sempat kalian tanyain, baik di Instagram maupun di YouTube. Disclaimer dulu, tips kali ini benar-benar pure dari pengalaman aku pribadi, dan teman-teman yang di rumah, kalau ada tips lain juga bisa tulis di kolom komentar. Nah, setahu aku lamanya pemakaian bracket itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kedisiplinan kita saat kontrol, terus juga kedisiplinan selama menjalani perawatan bracket, ada juga dipengaruhi oleh gimana tingkat kerumitan kasus giginya, apakah sangat rumit, sedang-sedang saja, atau tidak terlalu rumit, kemudian juga apakah kita ada penyakit mulut, dan lain sebagainya. Yang pertama, menurut aku pemilihan dokter juga sangat berpengaruh. Di sini aku menyarankan kalian kalau mau pakai bracket itu langsung ke spesialisnya, dokter yang sudah punya wewenang untuk memakai bracket dan juga yang sudah mempunyai pengalaman. Nah, kalau di dokter gigi itu ada yang namanya spesialis ortodontis. Nah, itu untuk menangani kayak perawatan bracket dan lain sebagainya. Kalian bisa search sendiri di Google. Berdasarkan pengalaman aku pribadi sih, itu lebih ngerasa tenang selama menjalani perawatan bracket karena dari step by step itu aku melewati semuanya, mulai dari pemeriksaan gigi waktu awal dulu, kemudian cetak gigi, ronsen, dan sebagainya. Jadi dari ronsenan dan juga cetak gigi di awal itu bisa dilihat, oh struktur gigi aku tuh kayak gini, oh ternyata ada gigi yang belum tumbuh, ternyata masih ada akar gigi yang tersisa. Jadi masalah-masalah kayak gitu diberesin dulu di awal, dan juga sembari pemasangan bracket ya tentunya. Jadinya alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun ini nggak ada masalah yang begitu berarti gitu guys, diberikan lancar, dan alhamdulillahnya selama 2 tahun ini udah rapih sebenarnya nih. Cuman karena aku masih betah, jadinya ada beberapa perawatan lagi yang harus aku lewatin. Soalnya aku juga beberapa kali lihat DM yang masuk di Instagram aku tuh ada yang bilang giginya patah dan lain sebagainya. Ditambah lagi aku sering lihat feednya korban tukang gigi itu ngeri banget sih guys. Kalian jangan coba-coba pasang bracket di tukang gigi ataupun salon ya, harus bener-bener ke dokter yang memang menangani untuk bracket, karena itu kayak alih-alih untuk rapi malah giginya jadi berantakan, jadi serem gitu loh guys. Kalian bisa scroll sendiri. Dan jangan teriming-iming oleh biaya murah guys, karena resikonya sangat tinggi. Jadi lebih baik kayak aku dulu tuh searching dulu banyak-banyak informasi mengenai bracket. Dulu juga aku sempat tergiur karena biaya yang lebih terjangkau, tapi setelah aku search lagi ternyata itu sangat bahaya. Akhirnya memilih untuk ditahan dulu, nabung dulu lagi. Dan akhirnya alhamdulillah di kotaku ada beberapa dokter spesial ortodontis, jadi nggak terlalu sulit dalam menentukan dokternya. Nah, ini juga nyambung sebenarnya kemarin aku udah kasih tahu di video sebelumnya, sebaiknya itu antara kita dan juga dokter yang menangani kita itu satu domisili biar memudahkan saat kontrol, karena kita akan dijadwalkan sekitar 3 minggu sampai sebulan sekali itu kontrol. Jadi rutin bertemu dokter tiap bulannya itu pasti ada untuk memeriksa perkembangan giginya. Nah, kalau disiplin kontrol itu juga akan berpengaruh kepada progres giginya, akan jauh lebih terpantau dan lebih terprogres. Aku beberapa kali skip kontrol kayak 2 bulan gitu. Ini yang kemarin paling lamanya 3 bulan gak kontrol, dan hasilnya kadang tuh kayak gini guys. Nih, gigi yang awalnya tuh rapet tiba-tiba renggang lagi kayak gini. Tapi yang paling parah waktu itu adalah saat memundurkan rahang atas, terus aku lama banget nih gak kontrol, akhirnya rahang atas itu kebablas mundurnya, jadinya kayak gini nih pernah. Rahang bawahnya lebih maju. Akhirnya kan untuk kontrol berikutnya harus memperbaiki dulu ya posisinya agar kembali seperti normalnya seperti ini. Jadi menurut aku kedisiplinan kontrol itu sangat berpengaruh juga. Apalagi karet ini kan yang kita gunakan nggak selamanya kenceng ya guys. Makin lama dipakai ya dia daya kekuatannya akan semakin kendur. Maka dari itu dokter menyarankan untuk kontrol itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Itu tuh udah ada hitung-hitungannya guys. Terus juga disiplin selama menjalani perawatan bracket, terutama perawatan-perawatan yang bisa kita lakukan di rumah, seperti hal-hal simpel menyikat gigi 2 kali sehari, karena itu juga berpengaruh. Kalau misalkan banyak makanan yang menumpuk itu lama-lama kan jadi plak gitu lah guys, akan jadi karang gigi. Aku juga pernah nih di sini dulu, di yang paling ujung itu ada karang giginya, jadinya setiap kawat itu mau dilepas ataupun dimasukin tuh agak susah, jadi kayak text time, harus dibersihin dulu gitu-gitu guys. Sesimpel itu, walaupun karangnya kecil ya, nggak kebayang kalau misalkan karang giginya udah memenuhi gigi kita, pasti kan harus ada proses scaling dulu dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang simple itu bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan rutin dan juga disiplin.
Nah, selain itu juga kita ada baiknya untuk mendengarkan anjuran dari dokter, terutama waktu awal-awal pasang bracket atau ketika habis kontrol. Biasanya kalau misalkan bracket baru dipasang di gigi kita itu, kita akan disarankan untuk tidak dulu makan makanan yang keras. Kenapa? Karena yang namanya bracket baru dipasang di gigi itu belum 100% melekat ya. Kalau misalkan kita nggak mendengarkan saran dari dokter nih, makan makanan yang keras, makan sate dari tusuknya, makan buah langsung digigit, itu ditakutkannya bracket akan lepas. Nah, kalau bracketnya udah lepas, kita harus balik lagi ke klinik, harus dipasang lagi, dan juga rasanya itu nggak nyaman. Aku sering lepas bracketnya, terutama yang di bagian ujung, baik itu di rahang bawah maupun di rahang atas. Kalau udah lepas tuh rasanya kayak agak mengganggu juga, risih juga, pokoknya nggak nyaman. Nah, solusinya kalau bracketnya lepas, aku biasanya langsung aku lepas aja dari kawatnya, terus aku bersihin, aku simpan. Nah, nanti kalau mau kontrol tinggal dibawa, dan biasanya dokter akan nanya, ada yang copot nggak mbak bracketnya? Kalau ada yang copot, nanti dokter akan pasang lagi kalau misalkan bracketnya masih bisa dipasang, atau kalau nggak mungkin dokter akan ganti dengan bracket yang baru. Nah, kalau hilang, nah aku sangat berhati-hati biar gimana caranya bracket yang copot itu nggak hilang. Kenapa? Kalau hilang tuh nanti akan diganti bracket baru yang pastinya akan memakan biaya lagi. Jadinya sebisa mungkin yang copot itu kita simpen, kita bawa lagi ke klinik untuk dipasang. Biasanya kalau seperti itu hanya dikenakan biaya pemasangannya lagi. Beda kalau misalkan bracketnya hilang, nanti kita akan mengganti biaya baru. Oh ya, kemarin ada yang sempat nanya tentang pencabutan gigi. Aku sendiri waktu dulu pakai bracket awal-awal itu harus cabut 4 gigi, 2 di bawah, 2 di atas. Nah, posisinya itu karena gigi geraham aku udah rusak, jadinya geraham aku yang bawah ini dua-duanya dicabut. Terus yang atasnya itu gigi yang di belakang taring. Jadinya space yang bawah itu jauh lebih lebar ya guys. Waktu itu aku cabutnya mipil sekali kontrol 1 gigi yang dicabut, jadi memakan 4 kali kontrol baru 4 giginya itu beres dicabut. Jadi pertama ini bawah, kedua di atas, ketiganya di bawah, terus keempat yang terakhir di atas yang dicabut. Jadi nggak serempak 4 sekaligus ya, karena kalau 4 sekaligus nanti kita bingung ngunyahnya gimana. Soalnya kan kalau gigi habis dicabut itu ada bekasnya kayak cekung gitu kan gusi kita. Nanti repot kalau 4-4-nya sekaligus dicabut, kita ngunyahnya gimana. Waktu itu si dokter menyarankan kalau mau 2 sekaligus ya atas bawah, nanti kamu bisa ngunyah di sebelah yang nggak dicabut. Tapi waktu itu aku memutuskan untuk satu-satu aja deh dok gitu. Jadi kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk yang mau proses pemasangan bracket yang gak terlalu lama, jangan lupa disiplin kontrol, terus dengerin apa kata dokter, dan juga pastinya pasang di dokter yang memang berwenang untuk memakaikan bracket. Terima kasih banyak sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar, and I'll see you guys on my next video. Bye!